Ada dua sepasang kekasih di China, yang cowok namanya Jin, yang cewek namanya Min. Jin ini tipe cowok-cowok yang all out gitu ya, kayak Denny Sumargo. Semua duit tabungannya itu dikasihkan ke istri supaya istri yang mengelola. Cowok kayak gini itu benernya idaman para wanita, bener gak? Ini cowok kayak gini ini hampir punah loh. Lawang sekelas Deddy Corbuzier aja nggak mau ngasih duit istri. Jin ini ceritanya dia ngasih lebih dari 1 juta yuan ke Min. Itu kayak tabungan bersama ya, untuk dikelola bersama. 1 juta yuan itu setara dengan 2,2 M rupiah. Jin ini percaya Min bakal mengelola keuangannya dengan baik. 3 tahun kemudian, pada saat Jin itu bisnisnya butuh dana seger, dia minta ke Min, aku minta dong duit 200.000 yuan doang, alias cuman 500 juta rupiah. Lah kok duitnya nggak ada, hilang. Jin kaget dong, lah duit segitu banyak kemana, kok sekarang aku minta duit nggak ada. Ternyata sama Min dibuat operasi plastik. Iya, hari ini Intan mau ngebahas kisah cinta termahal se-Asia Timur. Ini bukan drakor, ini bukan tuencu, ini kisah nyata. 大家好，我叫Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Karena banyaknya DM yang masuk tanya, Cok Intan ini bajunya masih bisa pesen nggak untuk dipakai Cynthia? Oke, untuk periode kali ini open PO-nya Intan majuin ya, supaya teman-teman bisa order kaos Cynthia dan dipakai pas Cynthia. Open PO tak sampai tanggal 9. Jadi kalau teman-teman domisilinya di Jawa, Bali, bisa ini aman, pasti nyampe sebelum Cynthia. Kalau di luar pulau ya bisa nyampe sih, tapi kayaknya agak resiko ya, nyampe pun bakal mepet-mepet. Selain gambar kuda api, ada juga beberapa tokoh Samkok lainnya seperti Kuan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, dan yang paling banyak dipesan untuk Cynthia ya ini custom marga yang efeknya ini efek emas, warna merah efeknya emas. Wah, ini Cynthia banget ini vibe-nya. Emasnya emas kinclong ya guys ya. Ada juga efek glow in the dark ya, kalau lampu mati itu menyala, dan ada juga efek reflektif rainbow. Jadi kalau kena cahaya hologramnya keluar. Kalau teman-teman nggak mau aneh-aneh tanpa efek juga ada. Silakan cek out di Shopee yang linknya Intan taruh di deskripsi sebelum tanggal 9 Februari. Okay, let's start! Jin dan Min ini sebenarnya kisah cinta klasik dua sejoli yang terpisahkan oleh jarak. Mereka saling sayang, saling cinta, saling percaya, wis pokok paket lengkap relationship goal di awal-awal. Saking cintanya Min kepada Jin, Min itu sampai belani ya, pindah dari Jiangxi ke Chongqing supaya bisa tinggal bersama Jin. Bisa hidup berdua bersama Jin bagaikan suami istri, cuman minus surat nikah doang. Nah, karena mereka sudah hidup bareng dan Jin ini tipe cowok yang percaya penuh kepada pasangannya, Jin ini melakukan hal yang menurut Intan sebenarnya nggak salah. Jin ngasih semua tabungannya ke Min untuk dikelola, semua tabungan ya, bukan semua duit. Yang mana Intan nggak merasa ini hal yang aneh ya, karena bokapnya Intan juga begitu. Begitu juga dengan Denny Sumargo yang bilang bahwa seluruh duitnya dia kasih ke istri. Jadi konsep uang dipegang istri itu tidak red flag ya guys ya, nggak red flag selama yang megang itu amanah. Jin ini juga bukan tipe cowok bego yang ngasih semua duitnya ke Min, enggak ya. Dia ada, megang ada, tapi enggak banyak untuk kebutuhan dia sendiri. Sisanya full dikasihkan ke Min, yang mana itu kalau di total lebih dari 1 juta yuan selama 3 tahun ya. Jadi bukan begitu Min datang hidup bersama langsung dikasih tabungan jedor 1 juta yuan, enggak ya. Ini bertahun-tahun. Akhirnya ya kalau di total lebih dari 1 juta yuan, lebih dari 2,2
M. Yang mana ini duit tentu saja bukan duit sekedar buat jajan es teh. Ini adalah duit untuk hidup tenang bertahun-tahun. Duit untuk hidup aman. Dan semuanya itu aman, terkendali, normal. Mereka pun hidup bahagia. Sampai di tahun 2022, Min itu mampir ke klinik kecantikan yang mana ya aslinya dia pengen glowing kecil-kecilan lah kayak facial dan macam-macam. Gak ada pikiran untuk operasi plastik kayak robot, itu ndak ada. Tapi dari situ takdir berkata, welcome antagonis. Ada seorang wanita namanya Lee. Wah, Lee ini penampilannya meyakinkan gitu ya, modis, cantik. Dan Lee itu bilang kalau dia itu pemegang saham klik kecantikan tersebut. Min ya happy banget dong, dia dapat kenalan orang dalam. Mereka itu ngobrol, mereka klik, mereka jadi temen curhat, temen belanja, wes mereka pokoknya jadi bestie. Min itu sangat percaya penuh ke Lee. Nah dari sini ini cerita mulai belok ya, tapi beloknya arahnya ke jurang. Menurut Chongqing Broadcasting Group, Min ini bilang bahwa Lee itu pengen jadi temennya Min. Ya Min seneng banget dong jadi temennya orang keren sekeren Lee, pemegang saham di mana-mana, siapa yang nggak seneng, iya kan? Bahkan Lee itu sering ya curhat ke Min, ngasih foto yang barang-barang mewah gitu. Min, bantu aku mikir dong, ini sama ini bagus mana? Pada saat Lee menjalani program bayi tabung alias IVF, Lee itu ngajak Min untuk ngeliat kira-kira donor sperma mana ya yang bagus. Begitu juga dengan Min. Pada saat Chin itu melamar Min, Min itu nggak punya teman di Chongqing. Min itu cuman ngundang 2 teman, yang satunya adalah Lee. Nah belakangan nih Lee itu mulai buka jurus berikutnya. Lee itu bilang kepada Min, Min, aku ini nggak punya saham salon kecantikan di sini doang. Aku tuh punya banyak klinik kecantikan yang tak pegang. Salah satunya adalah Pupu Weifu, yang mana Lin nganjurin Min untuk operasi plastik di sana. Min, bibirmu tuh kurang merah, bibirmu kurang tebel. Orang kaya tuh bibirnya tuh tebel-tebel merah-merah. Terus ini lo lihatan lehermu tuh banyak kerutan. Cowok itu nggak suka kalau lihat ceweknya tuh lehernya banyak kerutan. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah transfer pertama sebesar 70.000 yuan alias 150 juta rupiah. Dari sini pintu neraka terbuka. Mulailah dikit-dikit treatment A, treatment B, treatment C, upgrade paket. Total 3 tahun itu habis 2 juta yuan hanya untuk kecantikan doang. Kalau dirupiahkan ini hampir 5M loh. Parahnya di April tahun 2022 sampai Juni tahun 2024, Min ini menghabiskan 1,3 juta yuan hanya di satu klinik kecantikan doang. Ya belum yang lain-lainnya ya, itu cuma di satu klinik doang. Ya gini dah cewek kalau sudah langsung percaya ya wis gini, riset aja kagak. Duitnya dari mana? Mayoritas ya duitnya Chin. Kalau tekan pasti kurang tuh, Min itu nambahin lewat kartu kreditnya. Yang mana Chin ini nggak tahu apa-apa. Ya sepokok taunya dia punya pasangan tambah hari tambah cantik gitu aja, iya kan? Sampai suatu hari Chin itu lagi butuh duit untuk bisnisnya, butuh dana cepet, dia minta 200.000 yuan ke Min. 200.000 yuan itu sekitar 500 jutaan. Min bilang nggak ada duit, dompetnya kosong, saldonya 0, duitnya sudah jadi leher, lengan, bibir. Chin ini langsung syok dong, dunianya langsung retak gitu. Chin langsung nelpon Lee. Dia minta rincian ke Lee karena selama ini Lin bayar, nggak dikasih nota. Dia percaya penuh sama Lee. Lah akhirnya setelah diteliti sama Chin, Min itu ngebayar 750.000 yuan padahal biaya aslinya 120.000 yuan. Sisanya mana ya masuk ke kantongnya Lee. Akhirnya Min itu sadar ya selama ini Lee itu punya tas mewah, liburan ke luar negeri, punya rumah, ya duitnya siapa kalau bukan duitnya Min. Chin sampai batin ya, aduh
pasanganku kok polos amat. Pada saat Chin marah, Min itu balik marah. Bilang, kamu jangan nyenggol-nyenggoli ya. Dia itu satu-satunya temenku loh di Chongqing ini. Lah, Chin batin, aku ini pacarmu lah kok statusku di bawah sahabat itu loh. Tapi di tengah kekacauan ini, Min masih berusaha untuk bertanggung jawab. Dia mau menjual Porsche 911-nya untuk membantu Chin. Wah, Porsche guys. Min punya Porsche. Berarti dari sononya Min ini juga bukan orang susah ya. Cuman otaknya aja yang agak kurang. Min ini juga nyerang ke Chin. Ya gara-gara kamu. Kalau lihat cewek cantik itu matanya jelalatan. Dipuji-puji kayak Dewi Aphrodite. Kan aku jadi insecure, makanya aku operasi plastik. Oke, di sini semua pihak sudah kena karmanya masing-masing. Endingnya gimana? Plot twist guys, mereka masih hidup bersama. Mereka pasti pacaran karena memang basicnya mereka itu sudah saling cinta. Bagaimana dengan Lee? Lee itu mau ngebalikin 560.000 yuan. Ya lumayan lah daripada enggak, iya kan? Netizen bilang inilah harga cinta. Setidaknya Chin itu punya cewek yang cantik. Gimana buat teman-teman? Sudah siap nggak kalau misalkan punya pasangan yang cantik? Punya pasangan yang cantik ya mesti butuh banyak duit nih. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.